Iya, Detikers, saat ini kita sedang menanti persiapan untuk kedatangan dari Paus Fransiskus yang akan segera mendarat di Airport Soekarno-Hatta, tentunya di Cengkareng, dan di mana terlihat sekarang kondisi sudah ramai sekali ya. Banyak sekali mungkin dari pihak-pihak yang menunggu kedatangan beliau, termasuk diantaranya tadi kita juga sudah berbincang dengan salah satu reporter kami, yaitu Wasti, yang mana juga sepertinya sudah akan bersiap mengambil gambar dari kedatangan pada saat pesawat akan mendarat. Dan ini juga mungkin beberapa fakta menarik ya Detikers ya, tentang Paus Fransiskus yang pada usianya yang sudah ke 87 tahun ini memulai perjalanan kunjungan terpanjang. Apalagi sebetulnya kalau mengingat di tahun ini Paus Fransiskus itu sebetulnya sudah berusia 88 tahun, tepatnya nanti di bulan Desember. Jadi meskipun sekarang beliau ini bergantung pada kursi roda untuk membantu mobilitasnya, tapi Paus ini FYI selain ke Indonesia juga akan berpergian ke negara-negara Asia Tenggara lainnya dan juga negara-negara Oseania. Seperti tentunya yang mana akan segera hadir di negara kita di Indonesia. Dan berikutnya ternyata beliau akan juga bertengger ke Papua Nugini, kemudian ke Timur Timur, dan juga Singapura juga ternyata akan dikunjungi dalam perjalanan selama 12 hari dari tanggal 2 September kemarin terhitung ya, sampai dengan tanggal 13 September mendatang. Kemudian juga pemimpin gereja Katolik ini diperkirakan akan berada di udara selama 43 jam dan puluhan ribu kilometer penerbangan termasuk di atas garis khatulistiwa. Tapi dia ingin pergi ke sana, katanya satu wilayah yang memang dari sudut pandang Roma itu dianggap berada di ujung dunia, begitu ya. Lalu juga ini katanya sangatlah penting bahwa Paus Fransiskus ini melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah ini dan bertemu secara pribadi dengan orang-orang di benua Asia yang sedang berkembang terutama. Kata Frank Kraus kepada Deutsche Welle, Frank Kraus ini by the way adalah Kepala Departemen Luar Negeri Organisasi Bantuan Gereja Missio di Aachen. Nah ini kita bisa lihat juga kondisi di luar atau di area lapangan udara, di mana sepertinya memang dari tadi ada beberapa pesawat komersil yang sudah dipindahkan posisi parkirnya begitu ya, dan akan dipersiapkan untuk kedatangan dari pesawat Paus Fransiskus. Ini kalau misalnya saya lihat sih kayaknya dari Terminal 3 Detikers ya, dilihat dari bentuk bangunannya dan juga dari pesawat yang warna hijau itu loh Detikers ya, itu kemungkinan memang adanya dari Terminal 3. Nah ini juga kalau misalnya dilihat di sisi sebelah kanan ya, di gambar yang barusan itu kelihatan udah ada beberapa mungkin dari official atau dari awak media juga yang kebagian untuk ngambil gambar dari lokasi yang lebih dekat lagi. Karena kalau kita lihat tadi reporter kami Wasti itu berada di luar area yang dihalangi oleh pagar juga ya. Itu dia, ini kayaknya tinggal sisa satu pesawat lagi nih yang diharapkan untuk bergeser dulu, karena penyambutan kedatangan dari Paus Fransiskus ini tentunya luar biasa spesial. Mengingat beliau juga diperlakukan setara dengan pimpinan negara ya. Tapi rasanya ini kayaknya lebih dari sekedar pimpinan negara. Bukan cuma pimpinan negara aja, tapi pemimpin semua umat-umat Katolik yang ada di seluruh dunia. Oke, tapi memang dijadwalkan sih sebetulnya pesawatnya akan mendarat di jam 10.55 begitu ya. Artinya memang sampai dengan detik ini juga belum terjadi keterlambatan. Tapi kita lihat mungkin nanti sekitar jam 11-an akan hadir, dan juga kalau nggak salah ini memang menggunakan maskapai dari Eropa ya. Nanti kita akan cek lagi juga beliau menggunakan maskapai apa, karena memang ini luar biasa sekali Detikers ya. Beliau tetap menggunakan maskapai penerbangan komersil gitu, di mana beliau bersama dengan rombongan-rombongannya yang lain juga, karena tentu saja sudah pasti nggak mungkin tidak datang bersama dengan rombongannya ini ya. Iya. Dan juga berikutnya Detikers ya, ini lanjut lagi tadi kita ngomongin tentang kedatangan dari Paus Fransiskus ke Indonesia dan juga beberapa negara di Asia Tenggara serta Oseania. Ternyata memang maksud dari beliau ini mendatangi kawasan-kawasan Asia, termasuk juga nanti katanya India dan China, karena dirasa katanya semakin penting ya obrolan-obrolan terutama secara ekonomi dan politik, dan ini juga ternyata berpengaruh kepada gereja Katolik, kata Kraus seperti itu. Katanya beragam agama dan juga pandangan dunia bersatu di wilayah ini, dan saat ini hal yang ingin terus dibawa ini adalah nilai tambah umat Kristiani bahkan sebagai minoritas kepada masyarakat di negara dan di benua mereka. Gitu Detikers ya.
Paus juga kan nanti datang ke Indonesia itu tentunya karena dinilai bahwa Indonesia ini adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan juga negara Islam yang sangat terbuka terhadap dialog antar agama. Ia juga akan mengunjungi Timor Leste yang juga baru merdeka selama 20 tahun. Oke, ini bisa kita lihat apakah ini pesawatnya? Bukan ya? Bukan, ini masih dalam rangka beres-beres pesawat dulu yang lain, Detikers. Karena mungkin mau ada clear area begitu ya. Tadi terlihat beberapa maskapai domestik komersil sudah digeser-geser. Ini di Terminal 3. Ini kalau misalnya aku lihat dari bangunan Terminal 3 sepertinya ini di ujung-ujung yang area-area gate 1 gitu ya. Gate 1, 2, dan 3 ya. Oke. Dan sepertinya juga sudah bersiap. Ini rombongan yang nanti akan menjemput rombongan dari Paus Fransiskus yang menghadiri kunjungannya, memulai kunjungannya di negara-negara di Asia Tenggara. Yaitu ternyata yang pertama dituju itu adalah Indonesia. Oke. Dan juga Detikers ternyata ini FYI ya, karena memang Paus sendiri udah lama gak jalan gitu ya. Ini adalah perjalanan luar negeri total yang ke-45 untuk Paus Fransiskus sendiri. Dan katanya memang sudah hampir setahun belakangan beliau gak kemana-mana alias tidak meninggalkan Italia sama sekali. Jadi hanya Yohanes Paulus II 1978 sampai 2005 yang melakukan lebih banyak perjalanan selama masa jabatannya yang panjang. Totalnya kalau dibandingkan dengan Yohanes Paulus II itu beliau sudah mencapai perjalanan totalnya adalah 104 perjalanan. Tapi satu hal yang jelas, kunjungan ke seluruh dunia ini adalah bagian alami dari agenda Paus. Katanya dikatakan bahwa saat ini perjalanannya adalah bagian dari integral pelaksanaan jabatan kepausan yang sulit membayangkan hidup tanpanya. Diungkapkan langsung oleh Profesor Teolog Augsburg Georg Ernesti kepada DW. Dia meneliti sejarah terkini para Paus. Oke, ini juga kita melihat kondisi sekitar ya. Sepertinya ini adalah area di mana nanti Paus ini akan keluar ya. Karena sekali lagi kan nanti Paus Fransiskus tidak akan keluar dari lewat jalur rombongan-rombongan kita yang biasanya pakai pesawat komersil gitu, Detikers ya. Ada pintu berbeda yang memang ini hanya presiden yang biasanya lewat situ atau selevel dengan pemimpin negara tertinggi. Tapi dari tadi ya kalau aku ngelihat ini penjagaannya luar biasa ya. Aku tidak melihat ada orang-orang biasa berkeliaran di sana ibaratnya. Semuanya rapi ya, menggunakan seragam atau menggunakan yaitu pakaian jas tertutup rapi dan kemeja serta dasi. Tapi malah aku mikirnya apakah ini ada satu sudut lain di Terminal 3 itu yang kemudian memiliki tempat kosong untuk tamu-tamu kenegaraan atau seperti apa ya? Karena kayaknya nggak ada warga-warga yang mau ngejar pesawat misalnya yang ada di situ tuh kayak hampir nggak ada sama sekali. Iya benar-benar. Ini pasti pintu yang berbeda. Dan ini aku menduga ya pintu yang memang keluar yang dari imigrasi tuh lurus, nggak belok ke kiri, nggak ke rel itu. Jadi kayaknya keluarnya di sini. Apakah ini kemudian tempat yang sama seperti tempatnya Ibu Sri Mulyani untuk datang, ingat nggak yang dia turun dari mobil langsung masuk ke dalam? Iya mungkin ya, yang itu bisa jadi ya. Yang waktu itu dikabarkan untuk mengecek imigrasi begitu ya, barang-barang apa saja yang kemudian masuk ke imigrasi katanya. Nah ini juga sepertinya ada urusan-urusan logistik terlebih dahulu ya, kita masih belum tahu nih lagi ngapain nih kira-kira. Tapi kalau dipikir-pikir umur Paus Fransiskus ini umurnya 87 tahun kan, dan tahun ini 88 malah sebetulnya ya. Iya, di bulan Desember ini jadi 88 tahun. Luar biasa ya. Sebenarnya kan beberapa kali juga terlihat beliau ini bergantung sama kursi roda gitu ya untuk mobilitasnya. Betul. Tapi keinginannya untuk kemudian bepergian ke Asia Tenggara dan Oseania, baik Indonesia, Papua Nugini, Timor Timur dan Singapura selama kurang lebih 12 hari ya, dari tanggal 2 sampai 13 September tuh berarti adalah satu perjuangan yang sangat luar biasa sih buat aku pribadi. Betul. Dan akan seperti sekarang misalnya perjalanan itu memakan waktu 43 jam di udara. Jadi kebayang capeknya akan seperti apa. Kita aja udah pasti jet lag, udah pastilah gitu ya. Karena 43 jam itu seperti 1 hari setengah lebih. Ya betul.
Ini juga Detikers, kalau ngomongin soal masalah fisiknya paus, ya kira-kira sampai mana sih batas ketahanan fisik paus gitu ya. Ada seorang profesor bernama Ernesti yang melihat ini adalah sebagai masalah yang katanya juga sudah kian nyata. Karena menurutnya masalah penuaan paus itu belum benar-benar direfleksikan oleh gereja gitu. Karena mungkin apakah ini ya selaku tugasnya juga yang tetap harus menyapa-nyapa masyarakat lain di belahan dunia lain gitu kan ya, selaku terutama mungkin umat-umat Katolik juga. Katanya segala sesuatunya sudah mencapai batasnya. Kini program perjalanan kepausan telah dipersingkat secara signifikan dan juga kehadiran media dibatasi. Katanya ingat dulu Paus Paulus IV yang melakukan perjalanan ke timur pada tahun 1970 di usia 73 tahun, termasuk waktu itu sempat datang juga ke Indonesia dan juga ke Oseania. Katanya itu perjalanannya terlalu berat sehingga akhirnya dia benar-benar pingsan, terutama karena memang lagi-lagi beda iklim juga ya kan. Katanya lebih lembab kalau di Asia Timur, dan saat itu Paus menyadari bahwa sebagai seorang lelaki tua yang baru saja sembuh dari kanker, dia sudah mencapai batas kemampuan. Dan habis itu memang ceritanya Paulus IV sudah tidak meninggalkan lagi Italia sampai meninggal di tahun 1978. Ini gue setuju sih ya, karena mengingat mereka sebetulnya usianya memang sudah tidak muda juga ya. Sepertinya harus ada batasan gitu, umur berapa mereka masih bisa melakukan perjalanan kunjungan, dan sampai umur berapa kalau dirasa memang tidak mumpuni untuk melakukan penerbangan yang panjang. Apalagi kita tahu kayaknya paus-paus ini tuh lebih suka pakai penerbangan komersil gitu ya. Sepertinya memang bisa lebih dibatasi ke depannya. Jadi ini kayaknya kalau kita ngelihat perjuangannya Paus Paulus usia hampir 88 tahun masih mau berkunjung ke negara yang jauh dari tempat asalnya, ini sebuah ya honor ya, such an honor gitu buat Indonesia untuk bisa didatengin oleh Paus Fransiskus. Tapi kan rata-rata paus ini kemudian diangkat untuk menjadi the Pope itu di umur yang memang sudah pasti tidak lagi muda gitu ya, dan untuk mereka bisa kemudian berkeliling gitu ya, bertemu dengan umat-umatnya, sepertinya memang butuh waktu, karena ketika mereka diangkat pasti mereka ada keinginan untuk menyelesaikan di dalam negerinya dulu ibaratnya, untuk masalah-masalah yang terjadi di Vatikan dan sekitarnya yang kemudian juga dilaporkan ke Vatikan. Mungkin mereka harus menyelesaikan itu dulu sebelum mereka bisa bertemu dengan umat-umat Katolik lainnya di belahan penjuru dunia lainnya. Sehingga ketika mereka bisa berputar, traveling gitu ya, jalan-jalan ibaratnya muter-muter, itu juga pasti di umur yang udah pasti nggak muda lagi. Iya, betul. Sehingga ya mau nggak mau ya, itu memang harus dijalanin sama mereka. Dan menurut gue ini kayaknya dokternya nggak bisa satu ya, harus ada pendampingan dokter yang selalu, ya maksudnya ibaratnya duduknya juga nggak boleh jauh-jauh, harus selalu dalam pengawasan gitu. Kalau paus duduknya di bisnis dia harus di depan juga, nggak bisa jauh-jauh juga, karena pastinya untuk orang yang harus bepergian dan ada keinginan untuk menyapa-nyapa semua umatnya di seluruh belahan dunia dengan kebutuhan seperti itu, tentunya juga kita harus mengutamakan kenyamanan mereka dan juga melalui pendampingan ya, yang nggak sembarangan juga. Menurutku pribadi malah untuk sekelas Paus Fransiskus sepertinya nggak apa-apa banget kok kalau menggunakan jet pribadi sekalipun gitu ya, karena untuk mempersingkat waktu satu, dan yang kedua untuk kemudian juga memberikan rasa nyaman, dan juga dalam segi keselamatan sepertinya akan jauh lebih diperhatikan gitu ibaratnya. Ya. Cuma ini ada satu artikel yang menarik juga di Detik Finance gitu tentang karpet Paus Fransiskus, katanya dijual dalam bentuk NFT loh. Wow. Dan lakunya sampai 1 miliar. Wah, Gokil siapakah ya? yang membeli itu? Apakah orang Indonesia? Nah, coba ya kita gali lebih dalam lagi. Karpet Pontifex punyanya Paus Fransiskus dijual dalam bentuk aset NFT. Nah, karpet ini bahkan laku terjual dalam bentuk NFT seharga 25 Ethereum ya, atau kurang lebih sekitar 82.000 US dollar alias 1,16 miliar rupiah. Nah, kalau misalnya dicek lewat laman resminya Bitcoin hari Senin di tanggal 17 Januari 2022, uang hasil penjualan aset NFT ini tuh katanya bakal dipakai buat bantuan bagi keluarga rentan di Afghanistan. Dan bantuannya akan diberikan sebagai persiapan untuk menghadapi musim dingin. Dan ternyata karpet yang dijual dalam bentuk digital ini adalah hadiah dari Uni Emirat Arab kepada Kepala Gereja Katolik beberapa tahun lalu. Karpet Pontifex ini dikasih sama putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, kepada Paus Fransiskus saat berkunjung ke kota Vatikan. Itu tepatnya pada bulan September 2016, keduanya itu ketemu buat ngebahas penguatan hubungan diplomatik antara UEA dengan Vatikan dan juga promosi kerukunan antar umat beragama. Karena laku dalam bentuk NFT, jadi artinya hanya representasi digitalnya aja nih yang udah berhasil dijual, sementara kalau yang aslinya sendiri masih bertengger tetap setia berada di Vatikan.
Pembelian NFT-nya katanya akan menerima replika yang diperkecil dari aslinya yang dibikin sama Zuleya, cabang retail Fatima bin Muhammad bin Zayed Initiative alias FBMI. Jadi mungkin ini adalah NFT yang paling ikonik yang dijual di Timur Tengah kalau kata Musfir Kawaja, salah satu pendiri NF Tone, platform NFT yang berbasis Dubai International Financial Center. Pembelinya akan mendapatkan replika fisik karpet selain bingkai emas berhias di atas kanvas digital sebesar 165 cm dengan NFT di atasnya, gitu katanya. Dan ini juga sejauh mana persiapan dari negara kita untuk menyambut Paus Fransiskus ya. Ini dari Uskup Agung Jakarta. Mungkin kalau misalnya teman-teman tadi lihat juga beberapa petugas di bandara banyak yang mau berfoto bersama dengan Uskup Agung gitu ya. Nah, by the way kalau dari Uskup Agung Jakarta sendiri, Ignatius Kardinal Suharyo mengungkap bahwa persiapan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini sudah matang dan berharap semua persiapannya dapat terlaksana dengan baik. Katanya itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, jadi kami mengatakan semuanya sudah bagus dan sesuai dengan yang ada di buku ini, tinggal melaksanakan aja katanya. Kardinal Suharyo juga menyampaikan kepada seluruh umat selamat menyambut kedatangan Paus Fransiskus dan dia juga berharap seluruh kegiatan Paus Fransiskus dapat terlaksana dengan baik. Diketahui juga Kardinal Suharyo ini bersama dengan Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus Ignatius Jonan dan juga Menlu Retno Marsudi serta Menak Yakut Khalil Kaumas sudah menggelar rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta tadi ya. Rapatnya katanya untuk memastikan lagi persiapan terakhir kedatangan Paus Fransiskus yang memang ini sih harusnya udah tinggal menit-menit bentar lagi detikers ya. Karena kan prediksi awal tuh akan dikabarkan tiba atau landingnya banget tuh di jam 10.55 gitu. Jadi kita masih menunggu kedatangan pesawat yang dinaiki oleh Paus Fransiskus bersama dengan seluruh jajaran timnya. Nah, ada kabar juga dari pemerintah yang mengimbau pekerja di DKI Jakarta nih untuk kerja dari rumah alias work from home di tanggal 5 September 2024 nanti. Karena akan ada kegiatan keagamaan besar yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat di hari tersebut. Imbauan ini juga disampaikan Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono yang juga menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Heru sendiri menyebutkan ada misa akbar Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno dan Indonesia Sustainability Forum di JCC Senayan. Penekanan kami adalah bahwa di tanggal 5 September, selain ada kepala tamu negara, juga ada kegiatan kenegaraan lainnya yang bersamaan, yaitu Indonesia Sustainability Forum di mana diadakan di JCC. Di tanggal 5 juga diadakan misa di GBK. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat mencermati ini khususnya di tanggal 5 September untuk bisa memperhatikan. Nanti akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan dari Polda maupun dari Kodam dan Kodim yang menyesuaikan khususnya arus lalu lintas di mana nanti akan ada pengalihan di titik tertentu gitu katanya. Betul. Dan juga diimbau di tanggal 5 September ada 2 kegiatan dan ini diharapkan masyarakatnya bisa melihat ini, mencermati ini sehingga bisa mengambil keputusan untuk melakukan work from home secara mandiri. Jadi gitu pun juga dengan detik pagi yang sepertinya 5 September kita akan libur gitu ya. Detikers. Luar biasa sekali, betul. Enggak ya? Kita akan maaf. nanti ya. Sorry. Lanjut lagi ya. Tapi ada kemungkinan sih 80% ya. Mungkin. 80% kita cari tahu jawabannya nanti. Iya. Nah, dari kegiatan keagamaan umat Katolik ini juga akan diikuti puluhan ribu orang yang sebelumnya mendaftar untuk kemudian mendapatkan gelang tiket. Dari Kepala Protokol Negara Andi Rahmianto menyebutkan ada 90.000 umat Katolik yang mengikuti misa akbar di GBK. Diketahui pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, akan melakukan kunjungan ke Indonesia dari tanggal 3, which is hari ini, seperti yang kita saksikan di layar. Kita sedang menunggu kehadiran dan juga kedatangan beliau sampai dengan 6 September 2024. Dan selain menggelar misa akbar di GBK, Paus juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan perwakilan tokoh agama lainnya di Masjid Istiqlal. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan kepada Associated Press yang dilansir oleh GW, kunjungan Paus sendiri akan dimanfaatkan untuk membahas titik temu antara komunitas agama dan menekankan persamaan yang baik antara agama, suku, dan kepercayaan. Kalau dari keterangan Humas dan media Masjid Istiqlal sendiri, dilansir dari situsnya, tim Aju atau pendahulu Vatikan sudah meninjau area silaturahmi Paus di Masjid Istiqlal di hari Jumat lalu. Dan peninjauan juga dilakukan di terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Wow, ini bahkan informasi yang juga baru aku tahu gitu ya, bahwa ternyata ada terowongan antara dua tempat peribadatan yang sangat terkenal di Indonesia.
Nah ini juga kalau misalnya mau sedikit gambaran detikersnya sebanyak apa orang yang nanti akan datang ke GBK dan juga mungkin orang-orang lainnya nggak cuma dari Jakarta tapi dari luar kota juga. Apakah ini sebanyak biji kacang hijau yang harus kita bawa ketika kita lagi ospek? Enggak juga, karena itu sebetulnya nggak dihitung juga ya. Itu nggak ternyata dihitung sama ya. kakak seniornya ya, emang pengen ngerjain aja. Tapi yang satu ini mungkin bisa jadi ancer-ancer kamu untuk lagi-lagi kalau nggak penting-penting banget nggak usah ke area GBK atau Senayan, karena kita pengen ngasih kesempatan buat teman-teman yang mau melaksanakan Misa Akbar dengan Paus Fransiskus dengan hikmat ya, dan juga nggak nambah-nambahin tingkat kemacetan. FYI ini dari Surabaya sendiri gitu ya. Kalau kata Keuskupan Surabaya yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan pemimpin mereka itu dari Romo Markus Marcelino Hardo Iswanto, ada ribuan jemaat Keuskupan Surabaya yang berangkat ke Jakarta. Totalnya itu yang terdata adalah 2.500. Mungkin nanti nggak tahu juga ya kalau ada yang tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba bisa gitu, tadinya nggak bisa. Mungkin jumlahnya akan lebih dari itu ya. Nah katanya dia menyebut setiap paroki itu dijatah 50 orang yang akan berangkat. Hal ini juga ternyata berlaku di Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya. Romo Hardo mengatakan ada puluhan jemaat Gereja Katolik dari Kristus Raja Surabaya yang berangkat ke Jakarta. Dan Paus Fransiskus sendiri akan menghadiri Misa Akbar di GBK tanggal 5-nya ya. Kemudian rencananya jemaat Kristus Raja ini akan berangkat dari hari Rabu pagi ini juga. Jadi bareng nih, soalnya katanya kan digelarnya hari Kamis Misa Akbarnya. Jadi biar gak buru-buru ya, udah H-1 berada di Jakarta. Dan diketahui bahwa Paus Fransiskus ini merupakan paus ketiga yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Dan ini adalah perjalanan apostolik yang ke-45 pada masa kepausan. Oke, yang seru lagi adalah kalau misalnya kita melihat, mungkin kita pengen lebih kenal lagi dari Paus Fransiskus seperti apa. Kita pengen tahu nih ya sosok pemimpin Vatikan yang revolusioner ini. Ada beberapa fakta mungkin yang bisa kita gali. Salah satunya adalah ternyata Paus Fransiskus ini yang bernama asli Jorge Mario Bergoglio lahir di Buenos Aires, Argentina. Dan pemilihannya sebagai paus di tahun 2013 menandai beberapa tonggak sejarah penting bagi Gereja Katolik Roma. Beliau adalah paus pertama yang berasal dari benua Amerika, yang pertama dari belahan bumi selatan, dan yang pertama dari luar Eropa sejak Paus Gregorius III pada abad ke-8. Keunikan latar belakang Paus Fransiskus tidak berhenti sampai di situ, karena beliau juga merupakan paus pertama dari Ordo Jesuit dan yang pertama mengambil nama Fransiskus, terinspirasi oleh Santo Fransiskus dari Assisi yang terkenal dengan kesederhanaannya dan cinta pada kaum miskin. Latar belakangnya sebagai orang Amerika Latin membawa perspektif baru dalam kepemimpinan Gereja Katolik, terutama dalam hal fokus pada isu-isu sosial dan ekonomi. Salah satu kebiasaan unik dari Paus Fransiskus yang telah menarik perhatian media dan publik adalah kecenderungannya untuk quote-unquote ya, menyelinap keluar dari Vatikan. Meskipun punya jadwal yang sangat padat dan protokol keamanan yang ketat, Paus Fransiskus telah beberapa kali terlihat melakukan kunjungan tak terduga ke berbagai tempat di Roma. Salah satu insiden yang terkenal adalah ketika beliau ini meninggalkan Vatikan untuk mengunjungi seorang ahli kacamata secara pribadi. Pada kesempatan lain, beliau juga terlihat mengunjungi sebuah toko musik untuk membeli album klasik. Kebiasaan ini mencerminkan keinginannya untuk tetap terhubung dengan kehidupan normal dan menghindari isolasi yang sering dikaitkan dengan jabatan kepausan. Paus Fransiskus juga terlihat berinteraksi dengan anak-anak selama audiensi publik. Beliau menunjukkan keramahannya terhadap kaum muda dan seringkali meminta agar anak-anak diizinkan untuk mendekatinya. Mengingat pada sikap Yesus dalam Injil yang berkata, "Biarkan anak-anak datang kepadaku." Sikapnya yang ramah terhadap anak-anak tidak hanya terbatas pada interaksi publik. Beliau juga telah mengadvokasi perlindungan anak-anak dalam berbagai konteks, termasuk dalam menanggapi skandal pelecehan dalam gereja. Paus Fransiskus telah mendorong pasangan untuk mengadopsi anak-anak dan menekankan pentingnya pendidikan dan perlindungan bagi generasi muda. Salah satu hal yang paling mencolok dari kepemimpinan Paus Fransiskus adalah penolakannya terhadap berbagai simbol kemewahan yang biasanya terkait dengan jabatan kepausan. Ia menolak untuk mengenakan mozzetta atau jubah pendek berwarna merah yang terbuat dari beludru dan memilih untuk tetap menggunakan salib perak sederhana yang telah ia kenakan sejak menjadi uskup. Yang paling mencolok, Paus Fransiskus
menolak untuk mengenakan sepatu merah khas kepausan, memilih untuk tetap menggunakan sepatu hitam sederhana. Keputusan ini mencerminkan komitmennya terhadap kesederhanaan dan keinginannya untuk tetap dekat dengan rakyat biasa. Tindakan ini telah mendapatkan sambutan luas dari banyak umat yang melihatnya sebagai langkah positif menuju gereja yang lebih inklusif dan berorientasi pada pelayanan. Paus Fransiskus juga membuat keputusan yang mengejutkan dengan menolak tinggal di Istana Apostolik, kediaman resmi para paus selama berabad-abad. Sebaliknya, ia memilih untuk tinggal di Casa Santa Marta, sebuah guest house sederhana di Kompleks Vatikan yang biasanya digunakan untuk menampung para tamu dan kardinal yang berkunjung. Keputusan ini mencerminkan keinginan Paus Fransiskus untuk hidup dalam komunitas dan tetap terhubung dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dengan tinggal di Casa Santa Marta, beliau dapat berinteraksi lebih bebas dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, mendengarkan langsung masalah-masalah mereka, dan tetap terhubung dengan dunia luar di luar tembok Vatikan. Ini juga merupakan manifestasi dari ajarannya tentang sederhanaan dan kerendahan hati dalam kepemimpinan gereja. Salah satu fakta menarik dan mungkin tidak terduga tentang Paus Fransiskus adalah kecintaannya pada tango, tarian tradisional dari tanah kelahirannya Argentina. Jauh sebelum menjadi pemimpin gereja Katolik dunia, Jorge Bergoglio muda dikenal sebagai penari tango yang handal. Dalam sebuah biografi disebutkan bahwa para gadis lingkungannya akan bergiliran untuk bisa berdansa tango dengannya. Kecintaan Paus pada tango bukan hanya menarik sebagai fakta pribadi, tapi juga mencerminkan aspek penting dari karakternya. Tango dengan gerakan-gerakan yang intim namun terstruktur memerlukan keseimbangan antara disiplin dan spontanitas, antara tradisi dan improvisasi. Karakteristik ini dapat dilihat dalam berbagai gaya kepemimpinan di gereja Katolik, di mana ia berusaha menyeimbangkan penghormatan terhadap tradisi gereja dengan kebutuhan untuk beradaptasi dan merespon tantangan dunia modern. Sebelum masuki kehidupan religius, Jorge Bergoglio memiliki serangkaian pengalaman kerja yang beragam dan unik. Salah satu yang paling mengejutkan adalah pengalamannya sebagai penjaga klub malam. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai tukang sapu, teknisi di laboratorium kimia, dan guru di sekolah menengah atas. Keragaman pengalaman kerja ini memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan dan masyarakat yang kemudian membentuk pandangan sebagai pemimpin gereja. Pengalamannya sebagai guru misalnya sangat penting dalam membentuk pandangan tentang pendidikan dan pembinaan generasi muda. Sebagai paus, beliau ini sering menekankan pentingnya pendidikan dan membentuk masyarakat yang lebih adil dan damai. Fakta yang mungkin mengejutkan banyak orang adalah bahwa Paus Fransiskus ini hidup dengan hanya satu paru-paru yang berfungsi penuh. Saat masih remaja, beliau mengalami infeksi pernafasan yang serius yang mengharuskan pengangkatan sebagian dari paru-paru kanannya. Meskipun demikian, hal ini tidak menghalanginya untuk menjalani kehidupan yang aktif dan produktif. Hidup dengan satu paru-paru mungkin telah membentuk perspektif Paus Fransiskus tentang kesehatan dan ketahanan manusia. Ia sering berbicara tentang pentingnya merawat tubuh dan mendorong gaya hidup sehat. Pengalamannya juga mungkin berkontribusi pada empatinya terhadap mereka yang hidup dengan keterbatasan fisik atau penyakit kronis yang menjadi inspirasi bagi banyak orang yang menghadapi tantangan kesehatan. Paus Fransiskus juga telah merangkul teknologi modern sebagai alat untuk menjangkau umat di seluruh dunia. Dengan jutaan pengikut di berbagai platform media sosial termasuk Twitter atau sekarang kita kenal dengan X dan Instagram, beliau ini telah menjadi salah satu pemimpin agama paling berpengaruh di dunia digital. Melalui media sosial, Paus Fransiskus berbagi pesan-pesan inspiratif, komentar tentang isu-isu sosial dan pembaruan tentang kegiatannya. Kehadirannya di platform digital mencerminkan pandangannya bahwa internet adalah anugerah dari Tuhan yang dapat digunakan untuk mempromosikan dialog dan berkomunikasi antar manusia. Ini juga menunjukkan kesediaannya untuk beradaptasi dengan cara-cara baru dalam berkomunikasi dengan umat di era digital. Jadi bisa kita lihat ya bahwa perjalanannya untuk menjadi seorang Paus Fransiskus tentunya bukan jalan yang mudah. Iya betul sekali, luar biasa ya, ternyata baru tahu faktanya beliau hanya bernafas dengan satu paru-paru yang penuh ya, tapi beliau bisa menjalankan misi yang luar biasa di dunia ini untuk umatnya dan juga bisa berpergian jauh meskipun di usianya yang tentu saja sudah tidak muda lagi begitu ya. Nah dari tadi mungkin The Tickers juga tidak asing atau mungkin sering mendengar istilah apostolik. Nah kira-kira apa sih jadi apostolik itu dalam istilah kepausan bagi agama Katolik. Jadi The Tickers ternyata
berdasarkan situs yang membahas tentang keyakinan iman Katolik menyebut bahwa apostolik itu sama dengan kerasulan atau rosuli. Ya, jadi apostolik juga menunjukkan korelasi antara Kristus dan para rasul. Yang rasul ini merupakan orang yang diutus oleh Kristus untuk melanjutkan misinya di bumi. Kalau misalnya dikutip dari New Advent. Nah, oleh karena itu, gereja yang disebut apostolik karena didirikan Yesus Kristus untuk bersamai para rasul. Untuk terus melanjutkan kerasulan perlu doktrin dan juga miksi. Doktrin ini yaitu adalah warisan iman yang memang dipercaya kepada para rasul untuk tetap tak berubah ya. Sementara itu sifat apostolik berarti gereja saat ini mengaku sama dengan gereja perdana, ya ini gereja para rasul. Hubungan historis ini jangan dilihat sebagai pergantian orang, melainkan kelangsungan iman dan pengakuan. Kemudian sifat apostolik juga tak berarti bahwa gereja hanya mengulang-ulangi apa yang sejak dulu kala sudah diajarkan dan dilakukan di dalam gereja. Selain itu, keapostolikan berarti menjalani hidup dengan nilai-nilai kudus dan berpegang pada gereja sebagai norma iman. Sifat apostolik juga harus mencegah gereja dari segala kegiatan yang bersifat ikut-ikutan. Oh, artinya kalau gitu nggak bisa FOMO ya. Jadi harus punya pendirian yang luar biasa ya. Ini juga ada statement langsung nih setelah tadi mungkin kita bacain informasi banyaknya orang yang hadir ke Jakarta ya, terutama dari luar kota gitu. Tadi kan katanya dari Surabaya aja ada perkiraan sekitar 2.500 yang akan hadir. Nah, ini juga kalau dari PHR Jakarta katanya okupansi hotelnya melejit ya. Jadi memang sudah happy banget nih teman-teman PHRI Jakarta. Dikabarkan kan hadir di tanggal 3 sampai dengan 6 September ya, ada tiket ya, dan misa akbarnya itu di tanggal 5 September. Jadi katanya memang hotel-hotel yang berada di samping-sampingnya atau yang berada di sekitar stadion itu semuanya sudah ludes kebanyakan. Tapi ini sebetulnya beritanya kemarin. Jadi mungkin per hari ini bisa jadi sudah lebih full lagi ya, atau mungkin yang kemarin masih ada beberapa kamar yang tersedia. Tapi sekarang penginapannya sudah penuh juga. Ya kalau ludes berarti sekarang udah gak ada lagi tempat sebenarnya di. Betul. Kalau kemarin tuh masih ada beberapa. Oh masih ada. Jadi nggak ludes. Kalau sekarang tuh mungkin udah lebih ludes lagi ya. Karena tadi informasinya kan yang datang dari Surabaya gitu tuh ternyata hari ini juga gitu. Jadi katanya ya okupansinya naik lah dan mendekati penuh semua gitu. Karena yang datang kan dari berbagai kalangan. Kalangan atas yang ada uang kan. Nah itu bisa menginap di hotel-hotel bintang 3, 4 atau 5. Tapi yang lainnya bisa menginap di hotel yang lebih rendah gitu. Ini kata Sutrisno ya dari PHRI saat dihubungi oleh teman-teman Detik Travel. Kemudian juga ini peningkatan okupansinya juga luar biasa menurut mereka adalah peningkatan yang sangat menanjak. Dan juga dengan datangnya Paus Fransiskus ini pihaknya sangat senang karena mampu menaikkan sektor ekonomi bagi hotel-hotel yang berada di area titik kegiatan. Mengingat antusiasme para jemaat yang ingin melaksanakan misa akbar di SUGBK begitu tinggi. Kalau menurutku sih kayaknya ya mungkin memang pasti ada beberapa orang yang memilih ya kategori sesuai dengan yang mereka mereka mampui gitu ya. Apa mau hotel kelas bintang 5, 4, 3, 2 gitu. Tapi rasa-rasanya kalau udah mepet itu biasanya semuanya udah penuh ya. Yang tadinya mungkin oke, gue budgetnya hanya untuk hotel bintang 3, tapi karena udah mepet dan udah gitu juga udah sangat excited dengan kedatangan dari Paus Fransiskus ini, akhirnya juga ya udah deh nggak apa-apa, kita merogoh kocek untuk tabungan lebih dalam lagi. Yang tersisa hanya hotel bintang 5, ngineplah di hotel bintang 5. Demikian sebaliknya juga ya, yang ternyata mungkin udah ngincer hotel bintang 5 tapi ternyata udah full, nggak bisa, adanya hotel bintang 3, bintang 2, ya udah daripada nggak jadi, tidur aja yang ada ya. Ini momen seperti ini sih kayaknya udah paling bener buat teman-teman yang punya rumah di Senayan atau di sekitarnya gitu ya. Masuklah saatnya ke Airbnb, betul, sewakanlah, karena selain kemudian menambah pundi-pundi uang, juga bisa menambah pundi-pundi pahala tentunya. Bener. Karena mempersilakan orang untuk beribadah. Bener, gak cuma duit aja yang masuk ya, tapi pahala juga gitu. Karena dengan kamu memberikan tempat yang nyaman untuk para pelancong-pelancong yang mau melaksanakan misa akbar itu juga kayak mudah-mudahan pahalanya juga ada yang masuk ke tabungan pahalamu. Amin. Betul. Terus kalau juga dari Bapak Yansa sendiri nih, Bapak Yansa apakah kemudian besok akan ikut juga misa di hari Kamis tanggal 5? Oke, selesai.
Oh, boleh dong ngobrol sama Bapak Yansa karena jujur aja you are the only Catholic in this room ya. Boleh dong. Coba. Boleh ada mic-nya, boleh pakai mic-nya. Boleh pinjam mic-nya mungkin buat Bapak Yansa, silakan. Betul. Bapak Yansa ini adalah mantan produser Detik Pagi yang sekarang kita semua udah sama-sama ikhlas ya. Benar, ikhlas di Detik Sore aja maksudnya. Di Detik Sore. Tuh, iya, tentunya. Ini mobil-mobil yang akan menjemputnya sudah standby juga ya. Tentunya ini yang menjadi mobil-mobil para rombongannya. Iya. Sepertinya sudah siap untuk naik ke mobil gitu, langsung pindah ke mobilnya. Mana ya? Phoenix-nya kok nggak kelihatan ya? Belum. Zenix. Tadi ada warna putih ya? Warna putih. Platnya UPB itu ya kalau nggak salah ya. Berarti UPB. dari utara ya mobilnya diambil. Aku juga nggak paham ya. Kalau ujungnya U berarti utara, Oh, saya gitu. timur, S selatan. Bentar, aku apa ya? B barat. Tapi ada yang kalau kadang udah penuh kan, S juga kadang. Ada yang W West barat juga. Barat juga ya. West. Yang karena udah penuh apa aja tambahannya W barat. Dia bilang WS West, maksudnya di barat. Aduh. Lu makanya kalau dia yang ngomong kita harus oh ini SCV1. Iya, warna putih. Udah diganti ya belakangnya, tadi masih UPB itu. Depannya SCV1. Wah, promo Toyota. Enggak, kita nggak jualan nama brand mobilnya enggak, tapi memang Racing. Enggak, Pak Yansa, ini kita mau nggak usah takut salah ngomong kan, kita mau bukan nanya-nanya tentang Paus Fransiskusnya, tapi sebagai lu ya jemaat Katolik. iya. Selamat pagi Bapak Yansa. Selamat pagi menjelang siang, bentar lagi sore. Enggak, masih enggak ada, jauh. masih jauh, masih Jauh banget jauh. sore ya. Iya. Siang juga belum. Pak Yansa, belum. ini kan seperti kita baca tadi ada 2.500 orang dari Surabaya ke Jakarta. Tidak Belum hanya yang dari lain-lain. Surabaya tapi dari wilayah-wilayah lainnya juga semuanya sama-sama ingin kemudian hadir dan bertemu langsung dengan Bapak Paus Fransiskus. Pertanyaannya, apa yang ada dalam benak Anda sampai Anda kemudian tidak memiliki keinginan untuk memaksakan bertemu dengan Paus Fransiskus, Bapak Yansa? Padahal kan Anda dekat ya. Iya. Sebenarnya kata orang tua aku ya, Iya. itu ada jatahnya. Oh, Jatah, iya. Jadi per paroki kalau nggak salah itu 25 orang. Nah, boleh dijelasin nggak paroki itu apa? Apakah gereja atau apa? Paroki itu gereja selevel kabupaten. Iya kabupaten. Oke. Gitu. Jadi kalau mau menurut pengetahuanku yang sedikit Gak apa-apa, iya benar-benar. Jadi kan Kita juga dia- nggak ada yang ahli di agama kita masing-masing. dia paling tertinggi, dia orang paling tinggi di kekatolikan itu. Ya. Itu semua kita tahu ya, walaupun Itu kita kan bukan itu Katolik. paling tinggi. Nah, turun-turunnya Heeh. itu ada levelnya masing-masing. Ah. Kalau di ada Indonesia ada Monsinyur, ya sekarang Monsinyur Suharyo. Oh. Tiap negara ada, nanti tiap wilayah itu ada, provinsi ada, terus habis provinsi ya, kabupaten kota, terus kecamatan itu ada. Seperti ini ya, pemimpin daerah aja ya. Tapi boleh tahu nggak itu dipilih apa gimana sistemnya? Apanya? Itu dipilih sistemnya apa ditunjuk? Ditunjuk langsung? Ditunjuk langsung biasanya kan? Kayaknya penugasan dia nggak tahu. Oke. Tahu soal itu. Jadi Oke. secara organisasi sebenarnya cukup rapi itu, dari atas ke bawahnya, dari yang level internasional kayak Pak Frans ini sampai ke level stasi. Jadi paroki itu bawahnya ada satu lagi namanya stasi, gereja kecil-kecil gitu. Itu di daerah-daerah di kampung-kampung. Oke. Nah, level untuk kemudian diberangkatkan dan bisa bertemu dengan Bapak Paus Fransiskus ini adalah Level kabupaten paroki. oh, level kabupaten. Tadi kalau di Surabaya kalau nggak salah jatahnya per paroki itu 50 memang. 50 ya. Ah. Kemarin kalau nggak salah papaku bilang 25 atau kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi berangkatin. Ya, itu nanti berangkatnya bareng-bareng dari daerah masing-masing, di naik bis, dan itu tuh udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Berbulan-bulan lalu ya. Gimana caranya biar nggak menimbulkan kemacetan, gimana caranya biar rapih gitu dari berangkat, nanti tinggal di mana, proses dari parkiran, kantong parkir itu ke lokasi seperti apa, nanti bagian mana yang bisa ikut, terus acara mana yang bisa ikut, terus tuh pulangnya seperti apa, sampai konsumsinya juga udah I see. diatur. Berarti kemungkinan untuk beberapa teman-teman kita misalnya let's say yang tinggal di Jakarta, oh sepertinya sudah Udah sampai ini adalah pesawat beliau dari Paus Fransiskus. Pesawat apa ya? Ini tuh Italia. Sepertinya begitu Ita ya. Airways. Iya.
Selamat datang Paus Franciscus. Apa? Alitalia. Boleh di browsing ini dari apa? Negara mana? Italia dong. Dari Roma. Oke. Roma. Garuda Indonesianya Roma gitu. Iya bisa jadi ya. Pengennya Roma. Harusnya segitu ya. Harusnya gitu. Komersil ya? Komersil. Komersil. Betul. Boleh dicari Diperjelas tahu terus nih ya. jenis pesawat apa yang dinaiki? A380? AZ 4 4.000 ya? Pop, iya benar. Pakai AZ 4.000 ya. Oke. Ini kalau kita cek sebenarnya berarti ada mengalami keterlambatan begitu ya, dari dijadwalkan di 10.55. Sekarang ini sudah jam 11.27. Enggak lah, enggak. Ya. Kita lihat ini adalah pesawat berwarna biru. Saat ini dia lagi ngecek ini pesawat tipe apa. AZ 400 ya. Apakah dia dari Boeing atau Bukan, dia memang sebentar ya, Iya. dulu ya. nggak Itu masalah. yang soal kondisi yang tadi dia dengan satu paru-paru dan dengan usia Iya. yang cukup 88 tahun di senior. bulan Desember nanti. Kalau nggak salah dia selain membawa tim ini juga membawa tim kesehatan ya. Ah dari Japan. sih, berarti ada tim kesehatan Pasti sendiri, harus dokter ada sih, dan ya. ada satu dokter Suster dan juga dua harus suster. ada, iya. satu Dua dokter perawat dan atau dua atau suster. suster cewek atau cowok. Gitu. Jadi ternyata ya, by the way AZ 400-nya ini sejauh ini yang gue temukan memang itu adalah flight number khusus untuk Pop. Oh. Gitu. Jadi nggak akan ketukar, nggak akan ada orang lain gitu. Berarti mungkin pesawat komersil yang dicarter Iya, bisa jadi khusus seperti buat itu. Pop. Iya. Menurut gue juga nggak mungkin sih. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ini adalah pesawat seperti jet pribadi atau bukan, tentunya bukan. Ini pesawat biasa begitu ya, bukan jet pribadi. Sehingga kalau kita lihat seperti yang dilihat saat ini di layar, bahwa pintunya pun tetap ada 3, dari depan, tengah, dan juga belakang. Sehingga bisa kita perhatikan bahwa ini adalah hal yang sangat normal sekali. Airbus ya? Airbus A330 Neo. A330 Neo. Dari Indonesia depan, dari Italia tuh. Oke, Iya, kalau betul. jenis pesawat ternyata beda-beda. Bisa jadi sebelumnya ada Airbus A350 900 juga gitu. Yang sekarang A330 Neo ya. Oke. Oh, dia part of SkyTeam juga. Nice, seperti pesawat BUMN kita ya. Ya, jadi kalau misalnya mau Ngumpulin miles, nunggu, bisa. bisa ada tempat tunggunya sendiri. Nggak gitu nih. Ini kan khusus buat Pop, pasti udah disediain khusus Nggak, nih. tapi kalau kita mau naik Aita Airways juga bisa. Aita Airways, ya. Ya, cukup menarik ya bahwa dari pesawat biru ini memperlihatkan ada bendera Vatikan dan juga bendera Indonesia yang tepat ditempelkan di depan pesawat tersebut. Dan seperti yang kita saksikan saat ini, Ignatius Jonan juga sudah bersiap untuk kemudian menyambut kehadiran dari Paus Franciscus bersama dengan tamu-tamu lainnya juga. Ada Menteri Agama juga. Betul. Ada Ibu Retno juga. Ada Ignatius Suharyo juga. Presiden Katolik di Indonesia beliau ini ya. Itu yang tinggi siapa? Kenapa yang lo tanya yang bule nih? Gak gue nanya, siapa namanya? Mas Jasa, itu yang tinggi siapa informasinya secepatnya? Kita minta Yang nama benar, ya. kita minta nama. Kita bukan minta pengalamannya dia apa aja, Pak. Terima kasih untuk informasinya ya. Kita minta nama, jawabnya apa? Ya, sembari kita menunggu kehadiran Paus Franciscus, kita juga meminta kepada Arfi untuk mengambil makanan karena sudah hadir tadi saya lihat di depannya. Betul ya, Terima tolong kasih. dibagikan ke teman-temannya, jangan egois. Ya, karena kita mau nobar loh, ini tuh ya adalah momen penting ya. Momen puluhan tahun sekali, kita nggak tahu lagi nanti
Paus akan datang ke Indonesia tuh di tahun berapa lagi ya? Mungkin belasan tahun dari sekarang, puluhan tahun dari sekarang. Ya, We ini never know. dapat dirasakan begitu ya, betapa detik-detik Paus Fransiskus turun dari pesawat ini pasti sangat dinantikan sekali. Karena kita ingin melihat juga bagaimana Paus Fransiskus menyambut dan juga menyapa warga Indonesia yang saat ini juga ada jutaan mata yang menyaksikan momen-momen Paus Fransiskus turun dari pesawat kenegaraan. Ya, betul sekali ya. Itu tangganya juga sepertinya sudah sedang diantarkan ya. Tadi aku sempat mau nanya kayak, kok nggak tangganya yang biru sih biar matching, tapi ternyata itu adalah bendera kita ya. Soalnya kan kita lagi dalam rangka perayaan hari ulang tahun Negara Republik Indonesia. Di yang namanya red carpet semuanya warnanya merah. Iya benar. Bukan masalah bendera. Nggak, siapa tahu ke kiri kanannya itu luarnya. Oh. Desain luar. Ternyata itu lagi dihias-hias 79 ya. Ini apa rasanya ya jadi pilot yang membawa Pope berkunjung. Pasti deg-degan ya, karena Betul. kan wah kalau nauzubillah min dzalik ya, maksudnya kalau ada apa-apa tuh tanggung jawabnya sangat besar sekali nih menjadi seorang pilot ya. Dia membawa orang nomor 1 umat Katolik di seluruh dunia ya bepergian tuh kan. Itu yang di depan yang ditancapkan selain bendera Indonesia adalah bendera Katolik ya, bendera Vatikan ya sepertinya ya. Oke. Ya sama seperti tamu-tamu kenegaraan lainnya, pastinya akan ada penyambutan khusus juga yang sudah disiapkan. Seperti yang saat ini dapat disaksikan ada Pas Pampres yang akan menyambut turunnya Paus Fransiskus untuk kemudian menginjakan kaki di Indonesia. Ya ini sebuah kehormatan yang luar biasa ya bagi negara kita sekali lagi, dan juga tentunya disambut dengan sangat proper, dengan segala protokolernya. Dan dimana sesaat lagi kita akan melihat beliau akan turun dari tangga dan juga sudah dipersiapkan oleh timnya. Ya ini hanya menunggu detik-detik menjelang pembukaan pintu pesawat. Iya, sepertinya sudah bersiap, pintu akan segera dibuka. Dan kita pastikan dulu semuanya sudah aman ya. Oke, pintu sudah dibuka, sedang bergeser. Dan kita lihat siapakah yang akan muncul pertama. Tentu saja adalah timnya. Sebuah informasi yang sangat penting ini. Betul sekali, karena kita pengen tahu sebetulnya Pope Fransiskus ada di urutan keberapa ya. Ya sekali lagi bahwa Paus Fransiskus saat ini bersama rombongan menggunakan pesawat komersial maskapai Alitalia yang dikelola oleh ITA Airways, dan ini disewa khusus untuk Paus Fransiskus dan juga timnya. Ya. Penerbangan ITA AZ330 yang membawa Paus menuju Jakarta ini sudah lepas landas dari Bandara Internasional Leonardo da Vinci Fiumicino hari Senin 2 September 2024. Betul sekali, dan juga rombongan tersebut terbang dengan menggunakan, sekali lagi nih kita lihat ya, pesawat biru ini adalah Airbus A330-900 dengan nomor penerbangan AZ400. Sekali lagi nomor penerbangannya ini adalah memang nomor penerbangan spesial kemanapun Paus ini bepergian ya. Lepas landasnya itu ternyata dari Vatikan di 1733 waktu Roma. Pesawat yang dioperasikannya ITA Airways itu menempuh perjalanan selama kurang lebih 13 jam di udaranya untuk tiba pada Selasa siang di Jakarta ini ya. Kemudian juga ini ada Filomeno Martin sih, salah satu wartawan dari kantor berita Tatoli di Timor Leste, bilang kalau dia tuh sangat bahagia. Selain ini adalah selain pengalaman pertama, beliau juga bahagia karena dapat bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Bisa jadi ini adalah pengalaman sekali seumur hidup, betul sekali ya. Selain itu juga terlihat wartawan dari beragam negara dilibatkan juga dalam perjalanan apostolik kali ini. Teman-teman dari negara lain juga gembira, katanya mereka melihat wajah-wajah baru termasuk dari Asia. Ya, seperti yang saya sampaikan di layar bahwa tadi kita lihat ada anak-anak kicik juga, ada anak-anak kecil yang mengenakan baju-baju kebudayaan Indonesia akan ikut menyambut juga
turunnya Paus Franciscus untuk kemudian menginjakan kaki di Indonesia. Red carpet sudah disediakan dan kita masih menunggu bersama-sama kehadiran Paus Franciscus untuk keluar dari pesawat. Ya, rombongan yang akan menyambut kedatangan Paus Franciscus sepertinya juga sudah standby, sudah siap semuanya. Ini adalah sebuah prosesi penjemputan ya. Pertama kali Paus Franciscus menginjakan kakinya di Indonesia atau tepatnya di Jakarta. Dan sekali lagi Indonesia menjadi negara tujuan pertama dalam lawatan yang dilakukan oleh Paus Franciscus ya. Di umurnya 87 tahun kemudian bisa singgah ke Indonesia dan ini adalah ketiga kalinya bagi Paus untuk hadir di Indonesia setelah pertama kali di tahun 70, di tahun 89 dan saat ini di tahun 2024. Ya. Dan saat ini sepertinya ini sedang menghitung ya orang keberapakah kira-kira nanti Paus akan keluar ya. Belum. Ini udah orang keberapa nih? Belum, itu sepertinya sudah belasan ya. Udah belasan sudah hampir ya. 20 lebih dan kita juga masih belum melihat ya. Terlihat mereka kompak menggunakan dasi berwarna biru, begitu ya. Apakah kemudian Paus Franciscus juga memiliki tim vlogger sendiri? Kita juga nggak pernah tahu Kita ya. nggak pernah tahu juga. Tapi tadi udah terlihat satu orang yang sudah mengacungkan kameranya ya untuk melihat. Itu seperti media nih. Oh, dari media Dia ya? nggak mungkin bikin vlog sendiri Betul, sepertinya. betul, ya. Tim media ya untuk menginformasikannya. Nggak mungkin. Kita juga nanti Misa Akbar nggak boleh bawa tongsis ini tiba-tiba vlog sendiri. Kalau menurut aku nggak akan terjadi ya. Ya, sepertinya sekarang akan sebentar lagi, sesaat lagi Paus Franciscus akan keluar dari pesawat seperti yang kita saksikan saat ini di layar. Ya, beliau sudah mulai turun. Iya. Mana ya? Belum ya? Oke, sedang dipersiapkan. Tenang. Ya, seperti yang saya saksikan juga bahwa rekan-rekan media diperkenankan untuk hadir ke dalam hanggar pesawat dan mengabadikan momen turunnya dari Bapak Paus Franciscus ini. Betul, dan juga seperti diketahui Detikers ini bukan cuma dari media dalam negeri aja, tapi banyak juga beragam media dari luar negeri yang turut mengabadikan momen kehadiran negara tujuan pertama dari Paus Franciscus yang hadir ke kawasan Asia Tenggara dan juga di Oseania. Ya, sudah mulai keluar satu persatu tim dari Paus Franciscus. Dan kita masih menunggu Paus Franciscus untuk kemudian ikut keluar dari pesawat tersebut. Ya, sepertinya menggunakan ini ya, tadi yang kita lihat bersama bukan menggunakan tangga sepertinya. Nah, Detikers ini juga sebagai informasi tambahan selain mengunjungi Indonesia, jadi total dari lawatan Paus Franciscus ini memang berjumlah 12 hari terhitung dari tanggal 2 sampai dengan 13 September, menempuh jarak sejauh 32.814 km. Dan di Jakarta ini akan ada dari tanggal 3 sampai dengan 6 September. Kemudian berikutnya itu akan langsung kunjungan 4 hari ke Papua Nugini dari 6 sampai dengan 9 September. Berikutnya ternyata akan dilanjutkan lagi dengan 3 hari perjalanan menuju ke Timor Leste. Beliau akan berada di Timor Leste selama tanggal 9 sampai dengan 11 September. Dan juga nanti akan berakhir di Singapura dengan tujuan terakhir yaitu pada tanggal 13 September dikabarkan juga akan kembali untuk terbang ke Roma. Jadi dari Indonesia lanjut ke Papua Nugini, ke Timor Leste dan juga ke Singapura. Ya, jadi beberapa rangkaian yang dilaksanakan oleh Paus Franciscus sebelum perjalanannya ke Indonesia, ini ternyata memang
Paus atau yang bernama asli George Bergoglio ini melakukan dua hal penting sebelum melakukan perjalanan apostoliknya seperti yang sudah sering dilakukan pada perjalanan-perjalanan apostolik lainnya, yaitu kegiatannya adalah mengumumkan perjalanannya dan juga berdoa di Basilika Santa Maria Maggiore. Iya, to be honest, aku tuh agak penasaran juga dengan warna yang digunakan saat ini begitu ya. Warna ungu. Sebenarnya apa itu warna ungu? Karena kalau misalnya saya cek sendiri, karena ternyata warna ungu ini masih terlihat di lambang tradisional yang dipilih masing-masing uskup ketika terpilih. Tapi di abad 16 warnanya itu beralih ke baya merah atau secara praktis lebih menyerupai warna fuchsia. Jadi warna ini mirip dengan ungu karena memegang nilai simbolis yang menunjuk pada tugas uskup untuk memerintah keuskupan setempat. Dan selain warnanya, para uskup yang mengenakan jubah mereka dapat diidentifikasikan dengan zuchetto atau salib dada. Jadi saat ini yang menunggu begitu ya, yang Inilah dia Paus sudah Fransiskus hadir. sudah hadir di hadapan pemirsa semua ya. Memang menggunakan jalur berbeda. Karena untuk yang tangga-tangga tadi memang diperuntukkan untuk seluruh timnya yang hadir untuk menjemput ya. Ya, sepertinya saat ini memang Paus dijadwalkan untuk menyapa terlebih dahulu begitu ya lewat jalur yang tadi saat ini kita saksikan. Sebelum nanti akan turun begitu ya. Ya. Tadi kita juga udah lihat ini ya. Sudah turun. Sudah turun. Ya, Detiker, saat ini Anda menyaksikan Paus Fransiskus yang sudah hadir di Indonesia dan saat ini akan menuju ke tempat beristirahatnya, bukan di hotel, tetapi ke tempat beristirahatnya dari perwakilan Vatikan yang ada di Indonesia. Iya. Baik, inilah dia sambutan dari anak-anak Indonesia yang menggunakan juga pakaian adat dari beberapa daerah di Indonesia. Bunganya sudah diserahkan. Dan kita lihat juga itu di tangga yang sedang berbaris dan juga menggunakan seragam sepertinya dari tim kokpit dan juga dari cabin crew-nya ya. Ya, sekali lagi bahwa setelah ini di hari pertamanya di tanggal 3 September 2024, Paus Fransiskus dijadwalkan it's a warm Greetings moment ya. Langsung diberkati oleh Paus Fransiskus. Tadi ada pemberian langsung oleh Paus Fransiskus. Dan sama seperti yang kita sampaikan tadi bahwa Paus Fransiskus ini tipikal yang sederhana sekali, tidak menggunakan jubah yang mentereng ibaratnya, sangat sederhana sekali. Dengan menggunakan warna putih ya. Ya. Dan hari ini beliau dijadwalkan akan langsung bertolak ke Kedutaan Besar Vatikan dan akan menginap di sana karena beliau tidak akan menginap di hotel katanya. Dan hari ini juga memang tidak ada jadwal apapun ya. Mungkin kita juga memberikan kesempatan kepada Paus dan juga seluruh timnya untuk beristirahat. Mengingat bahwa jadwal yang sudah menunggu untuk besok sampai dengan 2 hari ke depan itu sudah padat. Sebelum akhirnya nanti Paus Fransiskus dan juga timnya akan bertolak langsung menuju ke Papua Nugini. Ya, terlihat kehangatannya begitu. Paus Fransiskus ini disalami oleh perwakilan-perwakilan keuskupan yang ada di daerah masing-masing gitu ya, terutama saat ini di Jakarta. Iya betul sekali ya. Ini kalau misalnya jujur aja ya, buat orang luar negeri begitu masuk ke udara Indonesia mungkin harus sedikit beradaptasi ya. Nggak sedikit tapi mungkin banyak ya adaptasinya, jujur aja. Betul, apalagi kita melihat ini outdoor area di Jakarta begitu. Apakah Paus akan segera menaiki mobil Toyota Kijang Zenix yang sudah dipersiapkan untuknya? Kita lihat ya, memang sedang dan masih menyapa-nyapa beberapa pejabat-pejabat negara kita. Mobilnya sudah hadir saat ini dan Paus Fransiskus akan segera menaiki mobil Toyota Kijang Innova Zenix berwarna putih.
terlihat di belakangnya juga sudah ada mobil-mobil pengiring lainnya yang akan mengantarkan Paus Fransiskus untuk kemudian langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan yang ada di Indonesia. Iya. Ini menarik sekali ya. Ternyata beliau duduk di seat depan. Ya, bukan di seat tengah atau di seat passenger yang belakang. Ya, ini juga atas mungkin berbagai macam pertimbangan begitu ya. Apakah mungkin di seat tengahnya belum disertakan juga seat belt begitu ya? Sehingga beliau memang harus didudukan di depan. Oke, dan sepertinya juga rombongan akan segera meninggalkan lapangan udara internasional Soekarno-Hatta, mengingat bahwa jadwal berikutnya dari Paus Fransiskus adalah akan langsung menuju ke tempat tujuan, yaitu untuk beristirahat, dan tidak ada agenda apapun lagi pada hari kedatangannya di tanggal 3 September ini. Ya, sekali lagi bagi Anda semuanya yang ingin mengikuti perjalanan dari Paus Fransiskus besok di tanggal 4 begitu ya, sekitar pukul 11.30, Paus Fransiskus ini rencananya akan melakukan pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Jesuit di Apostolic Nunciature, dan ini agendanya bertempat di kantor Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Sore harinya pada pukul 16.30 di tanggal 4 September, Paus Fransiskus rencananya akan bertemu dengan para uskup, imam, diakon, biarawan, biarawati, seminaris, dan katekis di Gereja Maria Diangkat ke Surga, Gereja Katedral Jakarta. Kaum muda dari Scholas Occurrentes turut juga diberi kesempatan berjumpa Paus Fransiskus di Youth Center Graha Pemuda Senayan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Sedangkan lusa di tanggal 5 September 2024, Paus Fransiskus rencananya akan menghadiri Interreligious Meeting atau pertemuan dengan para tokoh antaragama di Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah agenda di Masjid Istiqlal Jakarta, Paus Fransiskus rencananya akan melaksanakan pertemuan dengan menerima manfaat organisasi amal di kantor KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia. Sore harinya, tepat pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, akan diadakan Misa Akbar bersama Paus Fransiskus yang berlokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan agenda ini akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik. Terakhir kabar yang kami terima, akan ada 90.000 orang yang akan hadir di sana. Untuk itu juga dihimbau bagi Detikers yang saat ini masih bekerja, dari perusahaan juga dimohon kerjasamanya untuk dapat work from home alias WFH di tanggal 5 September 2024 agar kemudian dapat mengurai kemacetan yang mungkin terjadi karena hadirnya 90.000 orang di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, dan juga Detikers, ini mungkin kamu yang sedang menyaksikan tayangan ini karena berhubung nanti rutenya dari Paus Fransiskus beserta rombongan akan langsung ke arah Kedubes Vatikan gitu ya. Itu lokasinya ada di Jalan Merdeka, Medan Merdeka Timur ya. Dan ini kalau misalnya saya lihat dari Digital Maps membutuhkan waktu sekitar 48 menit, tapi ini tanpa pengawalan. Memang melihat juga beberapa traffic menuju ke sana itu macet sekali. Nah, jadi ini himbauan juga buat Detikers ya, mungkin sekiranya kamu akan melewati rute-rute ya dari misalnya Terminal 3 Soekarno-Hatta sampai dengan ke Jalan Medan Merdeka, lebih baik memang dihindari saja dulu, mengingat nanti juga akan ada arus yang dibuka dan ditutup ya, karena ini memang rutenya nanti akan melewati tol dalam kota, kemudian nanti juga masuk ke area Slipi begitu ya, dan juga nanti tibalah ke Kedutaan Vatikan ya, yang dekat sekali dengan Tugu Monas gitu Detikers. Ini lihat pengawalannya, di mana mobilnya dari Paus Paus Fransiskus ini menuju ke Embassy Vatikan ini berada di jajaran mobil terdepan ya. Oke. Banyak sekali rombongannya. Dengan rombongan sebanyak ini ya sudah dipastikan nanti mungkin perjalanan kamu untuk menuju ke rute-rute yang baru saja disebutkan ini akan sedikit terganggu ya. Jadi apabila masih memiliki opsi untuk menghindari, silakan untuk dihindari saja rutenya. Ya, dan terlihat sepertinya sudah bubar juga ya, bersiap-siap untuk bubar. Ini untuk rombongan-rombongan yang tadi sudah standby dari beberapa jam sebelumnya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Juga sepertinya sudah bersiap untuk membubarkan diri, mengingat bahwa Paus Fransiskus juga sudah meninggalkan area
lapangan udara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Dan sepertinya juga waktunya kita untuk bubar nih, Yes. karena kita sudah menemani Detikers semuanya dari jam 8 pagi tadi ya. Iya, dan Terima kita- kasih untuk Anda semuanya yang tetap bergabung bersama kami selama 4 jam ke belakang. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan dapat memberikan insight baru bagi Anda dan juga informasi yang tentunya terupdate. Itu dia Detikers ya. Jadi we'll see you tomorrow. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami ya di Breaking News hari ini mengawal kedatangan dari Paus Fransiskus. Dan kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama dari jam 8 sampai dengan jam 11. Kalau gitu saya Indi Arisa dan juga bersama dengan rekan saya. Aryo Astungkoro, kita pamit sampai bertemu besok. Tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Terima kasih Detikers.